Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andra Devina dengan email 1A024047. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan analisis prinsipal komponen. Ini datanya udah ada dari stasiun 1 sampai stasiun 6. Kemudian ini pertama-tama kita copy dulu datanya, lalu kita pindah ke sini. Nah, sebelum kita paste, itu kita checklist dulu bagian row attributes dan column attributes, lalu paste. Nah, udah paste seperti itu, kita geser ke sini. Oke, eh, ini kita kecilkan spasi-spasi agar semua datanya itu dapat terlihat. Nah, jika sudah, ini kita blok, kemudian klik multivariate, lalu ordination, lalu principal komponen. Nah, lalu kita ubah matriksnya itu menjadi correlation, lalu recompute. Nah, udah berubah, ini kita scatter plot, kemudian pilih row labels, dan biplot di checklist. Nah, ini kita besarkan. Ini udah terlihat hasilnya ya teman-teman semua. Di sini aku akan menjelaskan mulai dari stasiun 1, 2, 3, 4, dan 5, 6. Di sini stasiun 1, 2 itu tidak ada vektor-vektor yang terlalu banyak, hanya ada vektor suhu dan hanya ada vektor plankton dan vektor plankton dan suhu. Nah, ini itu eh, vektor ini tidak memiliki kedekatan dengan vektor-vektor lainnya. Nah, ini menandakan bahwa stasiun 1 dan 2 ini dipengaruhi oleh tingginya suhu dan kelimpahan plankton. Kondisi ini itu biasanya berada di paparan sinar matahari yang lebih tinggi atau produktivitas primer yang besar. Kemudian di stasiun 3 dan 4 yaitu sangat berbeda dengan stasiun 1 dan 2. Eh, dari pH larva ikan lebih banyak dan juga lebih signifikan ya. Nah, banyaknya pH di stasiun 3 dan 4 ini umumnya memiliki aktivitas biologi yang stabil. Kemudian untuk vektor-vektor lainnya itu biasanya terletak di perairan yang lebih terbuka atau dekat masuknya air segar. Sehingga suplai nutrien dan oksigennya itu lebih tinggi. Ini juga di stasiun 3 dan 4 menunjukkan bahwa yang lebih dominan itu adalah pH. Lalu di stasiun 5 dan 6 eh, kurang lebih sama seperti stasiun 3 dan 4 untuk vektor-vektornya. Jumlahnya tidak jauh berbeda, hanya berbeda vektor-vektor itu amonia, arus, kekaruan fosfat, dan lain-lain. Ini menandakan konsentrasi konsentrasi di vektor-vektor tersebut itu di stasiun 5 dan 6 itu cukup tinggi, dicirikan dengan kandungan fosfat dan bahan organik total yang tinggi. Nah, untuk aku mau nunjukin ini. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, paling relevan daerah asuhan ikan itu adalah stasiun 3 dan 4. Karena di stasiun 3 dan 4 itu vektor-vektornya eh, cukup tinggi dan membuat daerah tersebut itu eh, yang ar- daerah tersebut itu paling relevan untuk daerah asuhan ikan. Kemudian kecerahannya juga penting gitu bagi pertumbuhan larva dan produksi larva karena kecerahan juga di perairan itu tinggi. Jika kecerahannya itu tinggi, maka produktivitas fitoplankton di perairan tersebut itu akan semakin meningkat sehingga meningkatkan kadar DO juga di perairan tersebut. Jika DO-nya itu tercukupi, maka sumber oksigennya itu akan ter sumber oksigen di perairan itu ternyata baik, cukup baik. Di mana itu juga mempengaruhi metabolisme ikan dan juga reproduksi ikan seperti itu. Nah, mungkin itu saja, nggak banyak yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf bila kurang signifikan, kurang jelas atau kurang dari hasil-hasilnya dan tutor-tutornya itu saya kurang jelas. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.